Shalom, selamat malam. Senang bisa berjumpa dengan Sobat Stasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Stasi dan pemirsa Babel TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya acara siaran di malam hari ini, dimanapun siaran ini, acara ini boleh dilihat dan disaksikan, berkat Tuhan boleh turun. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Bapak Stasi dan Babel TV senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini, temanya adalah menang atas kekhawatiran. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita meraih, memperoleh janji-janji Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan baca ayat per ayat dan kita mulai membacanya dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menang atas kekhawatiran, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin mengatakan kita yang percaya Yesus adalah orang-orang yang paling berbahagia. Paling tidak ada 3 alasannya. Pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita. Yang kedua, Tuhan berjanji menyertai kita. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita firman. Apa artinya Tuhan memberikan kita firman? Ada petunjuk dalam menjalani hidup. Bagi banyak orang hari-hari ini pergi kemana-mana untuk cari petunjuk. Termasuk pergi ke gunung-gunung mana untuk cari petunjuk. Tapi kita bersyukur waktu kita percaya Tuhan Yesus bukan hanya mengaruniakan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya, tapi juga memberikan kita firman. Kita tidak pengalaman dalam kehidupan ini. Kita belum pernah hidup sebelumnya. Tapi walaupun kita tidak punya pengalaman dan tidak punya
ya pengalaman dalam hal apapun, tapi Tuhan memberikan kita firman, sehingga kalau kita mau mengikutinya, mentaati apa yang Dia firmankan, maka kita akan melangkah dalam kepastian di tengah-tengah tidak adanya kepastian di dunia pada hari-hari ini. Ada 4 hal yang kami mau bagikan dengan cepat buat kita tentang menang atas kekhawatiran. Yang pertama, kami ingin kita lihat Alkitab kita kembali. Ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kami mau tekankan buat kita dari ayat yang ke-6 ini, kalau kita ingin menang atas kekhawatiran, yang pertama, perhatikanlah persekutuan kita dengan Tuhan. Karena dikatakan jelas pada ayat 6 bagian B-nya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Kami tidak berkata kalau kita sudah berdoa tidak ada masalah. Kami tidak berkata begitu. Tetapi kami percaya Tuhan alamat yang tepat. Di dalam Dia tersedia apapun yang kita butuhkan. Semua boleh berubah, tapi Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, janjinya, kasihnya, pertolongannya tetap sama. Apa artinya tetap sama? Kalau dulu Dia bisa melakukannya, hari ini saat kita menyaksikan, dimanapun kita menyaksikan siaran ini, Tuhan juga sanggup melakukannya untuk setiap kita. Karena itu tegakkan kepala kita untuk malam hari ini. Tetap ada harapan buat kita. Dan kami percaya kalau ini kita bisa menangkapnya dan kita bisa menerimanya, kami percaya saudara dan saya akan berbahagia, karena dalam keadaan seperti demikian kita boleh menjadi saksinya, sehingga pada akhirnya Yesus ditinggikan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Jadi dengan tegas kami mau katakan, menang atas kekhawatiran. Yang perlu kita lakukan, mari kita memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Ada orang kalau dia khawatir, dia minta didoakan. Dia pergi ke pendeta, dia katakan, Pak Pendeta, doakan saya khawatir. Kami pastikan itu tidak salah. Tetapi kalau kita memang ingin betul-betul menang atas kekhawatiran, bukan hanya secara hukumnya de jure, tapi secara de facto, faktanya kita memang menang atas kekhawatiran, tidak bisa tidak. Saudara dan saya harus mau memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Karena kami mau katakan, disitulah kekuatannya, disitulah kemenangannya. Karena kami percaya, waktu kita melekat dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, kami percaya disitulah saudara dan saya akan kuat, dan saudara dan saya akan mampu, dan saudara dan saya tidak memiliki celah. Karena kita percaya di dalam Tuhan kita aman, di dalam Tuhan kita terlindung, di dalam Tuhan saudara dan saya ada kepastian. Yang kedua, kami ingin kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Menang atas
kekhawatiran. Yang kedua yang perlu kita lakukan, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mengendalikan pikiran kita. Kendalikanlah pikiran kita. Pikiran kita adalah milik kita. Tidak ada yang bisa menaruh sesuatu atau mengambil sesuatu dari dalamnya tanpa seizin daripada kita. Kalau kita mau mengurusnya, kita akan menuai hasilnya. Karena dikatakan jelas pada ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita urus pikiran kita dengan baik. Kalau ini yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau mengajak kita setiap hari bacalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Sadar atau tidak, kalau kita mau melakukannya, kita sedang memasukkan Tuhan yang besar dalam pikiran kita. Makin kita terus membangun disiplin rohani dan terus melakukannya setiap hari, akhirnya apa yang terjadi, saudara dan saya akan melihat langkah kita pasti. Kenapa demikian? Karena memang hidup kita buat pikiran kita. Semua dikonsep dari pikiran kita. Karena itu Alkitab katakan pada ayat 8, bagian C-nya dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Percaya atau tidak, bukan hanya kaki kita yang bisa jalan, tapi pikiran kita bisa jalan. Karena itu urus dia, tertibkan dia. Kalau saudara dan saya tidak mau menertibkannya, membiarkan dia jalan-jalan, kami percaya saudara dan saya akan dibuat susah oleh pikiran kita. Oleh karena itu, lakukan apa yang Tuhan katakan, kerjakan apa yang Dia perintahkan. Apa yang Dia perintahkan tidaklah berat. Kita nggak punya pengalaman tentang hidup. Dikala kita menjadi penurut Tuhan, penurut firman, disitulah ada kepastian dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menang atas kekhawatiran dalam kehidupan kita? Kami mau katakan, urus pikiran kita. Jangan masukkan sampah-sampah. Jangan masukkan berita-berita yang negatif. Jangan masukkan hal-hal yang rendah nilainya dalam kehidupan ini, tapi pikirkanlah semuanya itu. Maksudnya firman Tuhan, kebenaran, kasih Tuhan, ya pikirkanlah itu semuanya. Kalau itu kita lakukan, kita akan kuat. Percaya atau tidak, salah satu yang perlu kita ketahui, sasaran teror daripada iblis adalah pikiran kita. Sasaran teror daripada iblis adalah pikiran kita, pikiran manusia. Oleh karena itu tolak dia dengan cara pilihlah setiap hari supaya saudara dan saya mau mendisiplinnya dengan cara merenungkan, membaca firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi tidak ada tempat untuk yang lainnya, sehingga saudara dan saya akan menjadi kuat, nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Apa artinya ayat 9 ini? Ayat 9 ini artinya kita harus konsisten. Mustahil sesuatu akan berhasil dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau konsisten melakukannya. Contoh doa. Semua orang tahu doa itu penting. Doa itu punya kuasa.
Doa itu membuat kita jadi kuat. Nah, tapi kalau cuma tahu tidak pernah melakukannya, dan kalaupun kita melakukannya, kalau kita hanya melakukannya satu kali, kami mau katakan tidak akan ada khasiatnya. Tapi kalau konsisten, kami percaya batu keras ditetesin tiap hari dengan air, akhirnya batu itu jadi berlobang. Pergilah hiking di hutan sana, kita akan menemukan banyak hal-hal batu yang indah-indah. Ada batu yang kita lihat hebat sekali. Ya, dia ada berlobang. Kita pikir kenapa bisa? Ya, ternyata kita lihat ada air yang tiap hari menetes di situ. Kita berpikir air setetes nggak ada gunanya, tapi lihat, ya, akhirnya dia bisa membuat rongga yang dalam. Kami mau katakan, kalau kita mematuhi firman, akan terjadi lebih dahsyat daripada itu. Karena firman berkuasa. Karena firman adalah perkataan Tuhan. Konsistenlah. Karena dikatakan pada ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya apa? Konsisten. Jangan angin-anginan. Pada umumnya manusia suka angin-anginan. Ya, waktu lihat sesuatu, misalnya ada iklan, semangat. Ya, dia beli. Tapi waktu dia beli, dia pakai sekali, dia bosenan, nggak mau konsisten. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Hari ini kami mau katakan konsistenlah. Mungkin kita berkata, dalam hal apa konsisten? Dalam melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena jelas ayat 9-nya, dan apa yang telah kamu pelajari. Konsisten. Melakukan apa yang kita pelajari. Dan apa yang telah kamu terima, konsisten. Firman yang kita terima, ya, di gereja, dari guru-guru Injil kita, ya, kita lakukan secara konsisten. Dikatakan, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Konsisten, kerjakan itu. Orang bijak bilang kita bisa karena kita biasa. Kalau ini ada dalam hidup kita, kami mau katakan, kita akan melihat kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kami mau katakan kepada kita, supaya kita berani untuk konsisten dalam kehidupan ini. Percaya atau tidak, menurut kami, dan kami percaya ini benar. Orang Amerika sama orang Indonesia sama saja. Orang Indonesia sama orang Eropa sama saja. Apa artinya sama saja? Lahir sama-sama tidak tahu apa-apa. Apakah saudara kira orang Amerika, orang Eropa waktu lahir langsung bisa ngomong I love you, I don't know? Sama-sama tidak tahu apa-apa. Kalau lapar, menangis. Kalau ngompol, menangis. Kerjanya hanya menangis. Dia ungkapkan semuanya dengan menangis. Sama saja. Apa yang membuat kita jadi berbeda? Yang membuat kita jadi berbeda adalah tujuan hidup kita. Yang membuat kita berbeda adalah lingkungan kita. Ya, yang membuat kita berbeda adalah ketekunan kita. Haleluya. Karena itu konsistenlah. Kalau ini ada, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau tegaskan buat kita nggak percaya nasib. Kami nggak peduli saudara lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ya, kami nggak peduli karena kita nggak percaya nasib. Karena Yesus berkata sudah selesai. Kutuk atas kita dia ambil di kayu salib. Dosa atas kita dia sudah ambil di kayu salib.
Kelemahan kita dia sudah ambil di kayu salib. Sakit penyakit kita sudah dia ambil di kayu salib. Bagi kita yang percaya, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Yang diperlukan ya adalah sikap konsisten dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun, Roh Kudus turun, sehingga kita dimampukan untuk konsisten dalam kehidupan kita. Pilih untuk mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Kita tidak akan pernah rugi dalam kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat, mari kita lihat ayat 13. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa artinya? Arti ayat yang ke-13 ini mengenal Yesus dengan benar. Lihat, dikatakan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, jadi mengenal Yesus dengan benar. Agunglah rahasia pengenalan akan Yesus. Kami mau tantang kita. Ayo, kenalilah Tuhan yang kita percaya. Kami yakin 100%. Kalau ada tanda kutip orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi hidupnya diliputi, dikuasai ya dengan khawatiran-khawatiran yang ada dalam dunia ini, kami pastikan penyebab utamanya karena tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karena itu mintalah anugerah Tuhan supaya mata rohani kita dibukakan, sehingga kita mengenal Tuhan yang kita percaya. Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Dan hasil daripada pengenalannya akan Yesus, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Lantas selanjutnya, Paulus juga berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus. Pedang sekalipun. Tahukah kita di mana penyebabnya? Di mana ya hal itu bisa terjadi? Kuncinya adalah waktu Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Karena itu kalau kita memang ingin menang atas kekhawatiran, supaya bukan jadi pengetahuan, bukan jadi teori, kenalilah Tuhan yang kau percaya. Kenali Tuhan yang kau percaya. Kita bukan percaya pada Tuhan yang mati, kita percaya pada Tuhan yang hidup. Betul dia pernah mati, tapi dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sesudah selesai dia bangkit. Dia bangkit. Allah mana seperti Allahmu? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Oleh karena itu kami mau tekankan buat kita, ayo jangan hidup ya dalam perasaan, jangan hidup dalam emosi, tapi hidup dalam iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Setiap hari putuskan melakukan firman. Orang benar akan hidup oleh imannya. Kalau ini yang kita lakukan, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Menang atas kekhawatiran. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Pertama, memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mengurus pikiran kita dengan baik. Yang ketiga, hidup secara konsisten dalam melakukan ajaran Kristus. Dan yang keempat, mengenal Kristus dengan benar. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kita mau tantang saudara. Bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, kami mau ajak saudara mengikuti doa kami, asalkan saudara melakukannya dengan benar. Kami percaya keselamatan yang Tuhan janjikan menjadi milik kita. Yang kedua, nanti kita mau berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada yang pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman kebenaran yang saya sudah dengar. Tuhan Yesus, saya mau bertobat. Ampunilah dosa, kesalahan, kejahatan yang saya perbuat. Tuhan Yesus, saya persembahkan hidup saya malam ini kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan dan juru selamat, penguasa satu-satunya dalam hidup saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau kita ada yang sakit, letakkan tangan kita satu pada bagian tubuh kita yang sakit. Misalnya ginjalmu, taruh tanganmu satu, angkat tanganmu ke atas satu. Kalau paru-parumu, taruh satu, angkat satu. Lakukan kalau engkau percaya. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Malam ini malam mujizat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit yang membuat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV sakit, aku katakan lenyaplah engkau, enyahlah engkau, pergilah engkau. Jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Amin. Yang berikutnya, kalau kita punya beban berat, apa saja bebanmu, Yesus sanggup menolong kita. Dengan senang hati kita akan berdoa. Mari letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Bapa di sorga, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban, pergumulan dalam hidup mereka. Limpahkan rahmat, anugerah, kasih sayang buat mereka, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa apapun beban mereka, kami minta mujizat dari Tuhan. Semua beban-beban ini aku mengorakkannya dalam nama Yesus. Terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah mujizat pertolongan daripada Tuhan. Pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan meluruskan jalan, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan mata air yang baru. Tuhan merubah ratapmu menjadi tarian. Aku berdoa pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku akan mendengar kesaksian Tuhan membela umatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Kami berdoa
untuk kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Bebaskanlah Jakarta dari virus corona, Indonesia dari virus corona. Kami berdoa, bebaskanlah Indonesia, bebaskanlah Jakarta dari tsunami. Kami berdoa dari resesi. Kami berdoa, jauhkan dari bahaya celaka. Kami berdoa, jauhkan dari gempa bumi. Kami menyerahkan Jakarta dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Berkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami mendoakan gereja Tuhan di bangsa ini, biar bersatu, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini supaya bangkit, jadi mercusuar, petunjuk jalan, sehingga banyak orang yang mendapat pertolongan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan keluarga dari gereja manapun, berkati, lindungi. Kami berdoa pakai, jauhkan dari virus corona dan penyakit berbahaya. Kami berdoa untuk rumah sakit biar jadi rumah pemulihan, dokter-dokter, suster-suster, Tuhan berkati. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Berkatilah Tuhan, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV dimanapun mereka menyaksikan siaran ini, acara ini. Tuhan berkati mereka, selamatkan mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Berkat Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin.